Atau mungkin kalian ingin jalan-jalan ya ke luar negeri ketika membawa anak yang masih di bawah umur, tentunya peraturan keimigrasian mewajibkan adanya putusan asuh anak. Ya, dalam artian anak ini ikut siapa sih setelah kalian berpisah atau divorce? Ikut kalian ke si ibu atau ikut ke si bapaknya. Nah, itu diperlukan putusan asuh anak. Ya, ini sebagai contoh ya, ketika anak sudah berusia di atas berapa ini? Yang kemarin ini kita putusan ini di atas 12 tahun ya, yang satu 14, yang satu 11 tahun. Nah, apakah bisa jatuh ke tangan ibunya? Bisa. Nah ini, ya, ini putusan divorce from Pengadilan Negeri Surabaya. Ini cerai, ya toh. Kemudian untuk hak asuh anaknya, ini putus cerai ya, seperti ini ya. Untuk hak asuh anaknya, nah ini menetapkan anak-anak yang bernama sebagaimana berikut, jatuh ke tangan ibunya. Yang kakaknya umur 14 tahun, yang adiknya umur 11 tahun. Jadi ya sudah dewasa menurut Islam. Cuman menurut aturan hukum tentang perkawinan ataupun hukum perdata maupun pidana, ya kan, aturan dewasa setiap manusia itu di atas 12 tahun. Ada yang 17, ada yang 21 atau setelah menikah. Jadi seperti itu aturannya. Nah, adapun hak asuh anak ini merupakan suatu landasan. Memang di dalam hak asuh anak, ya kan, tentunya walaupun kolega kami ya ditetapkan oleh hakim yang menangkannya sebagai pemegang hak asuh, namun yang bersangkutan tetap bisa memberikan keleluasaan atau si bapaknya atau mungkin istrinya kalau jatuh ke pihak laki ya, dapat diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayangnya. Jadi tidak ada kata lain batasan, walaupun anak jatuh ke tangan si ibu, bapak tidak bisa memberikan kasih sayang. Demikian pula sebaliknya, itu tetap bisa. Jadi tidak bisa seperti semaunya sendiri. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, ketika si anak itu sudah jatuh, anggap kata ke si ibunya, kemudian bapaknya karena merasa dia pegang duit, merasa dia mempunyai segalanya, ya kan, dia melakukan segala upaya daya cara, ya kan, seperti itu, oke? Upaya daya cara ketika mengambil anak yang mana sudah diputus oleh pengadilan jatuh ke tangan ibunya maupun ke bapaknya. Ketika ada salah satu pihak yang ingin mengambil, menguasai tanpa izin, itu tentu melanggar aturan hukum. Ya, aturan hukum apa itu? Yaitu aturan hukum pidana. Ya. Apa dasarnya? Nah ini ya. Nah, dasar hukum aturan pidana yang saya maksud adalah berbunyi pada pasal 330 KUHP, ya kan? Nah ini dia. Ya. Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa, ya kan? Mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang dengan sah, menjalankan penjagaan itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun, ya. Selanjutnya di ayat 2 diajukan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau orang yang belum dewasa umurnya di bawah 12 tahun. Nah, seperti ini. Jadi sedianya, oh siap komandan, nanti saya call dengan ya. Jadi sedianya apapun itu harus tetap ada izin dari si penerima hak asuh anak. Jadi itu yang harus kalian pahami. Ketika tidak ada izin maka kalian bisa melanggar hukum pidana. Ini dasarnya 330 KUH pidana. Nah, hal ini ya kan, analisa juridis ini bagaimana ketika kita ngambil paksa anak itu, ya tentu nggak boleh, ya. Apalagi terlebih di dalam perkawinan kalian tidak terikat, ya, dalam artian tidak terikat secara hukum, hanya hubungan biologis, ya. Jangan merasa kita sebagai seorang laki-laki mampu punya duit terus kita semaunya sendiri, itu tidak boleh, ya.
Jadi seperti itu, oke guys.